Desa itu terletak di kaki gunung, dikelilingi oleh ladang hijau dan hutan lebat yang tampak seperti tidak pernah tersentuh waktu. Suara gemericik air dari sungai kecil di ujung desa selalu terdengar, menemani kehidupan sehari-hari penduduknya yang sederhana. Tidak ada yang terburu-buru di sini. Pagi-pagi sekali, ayam berkokok menandakan dimulainya hari, diikuti oleh suara lonceng kecil di balai desa, tanda para petani bersiap ke ladang. Nadia, seorang mahasiswa semester akhir, baru saja tiba di desa itu beberapa hari lalu. Ia datang untuk menyelesaikan tugas akhirnya, sebuah penelitian tentang kehidupan tradisional di desa terpencil. Desa ini, menurut dosennya, adalah salah satu desa tertua di wilayah itu, dengan kebudayaan yang masih sangat terjaga. Nadia, dengan kamera dan buku catatan yang selalu menemaninya, merasa antusias sekaligus gugup berada di tempat baru ini. Pagi itu, ia duduk di depan rumah kecil yang dipinjamkan oleh kepala desa, menghirup teh hangat sambil memandangi pemandangan sekitar. Udara pagi terasa segar, membawa aroma dedaunan basah dan bunga liar dari hutan terdekat. Rumah-rumah di desa ini sederhana, dengan dinding dari bambu dan atap rumbia. Beberapa warga tampak berjalan pelan-pelan melewati jalan setapak, membawa cangkul atau keranjang penuh hasil panen. Nona Nadia, panggil seorang wanita paruh baya dari pagar bambu. Wanita itu adalah Bu Rini, istri kepala desa, yang selalu ramah dan sigap membantu Nadia menyesuaikan diri. "Ya, Bu Rini," jawab Nadia sambil tersenyum. "Kalau sempat, nanti ikut saya ke balai desa, ya. Ada pertemuan kecil. Sekalian, biar kenal lebih banyak orang di sini." Nadia mengangguk. "Baik, Bu. Terima kasih sudah mengundang saya." Setelah Bu Rini pergi, Nadia kembali duduk sambil menuliskan beberapa catatan di bukunya. Suasana desa itu begitu tenang, hampir seperti dunia yang terpisah dari hiruk-pikuk kehidupan modern yang biasa ia jalani. Namun, ada sesuatu yang samar-samar terasa janggal, sesuatu yang tidak bisa ia definisikan dengan jelas. Mungkin hanya perasaan, karena ia belum sepenuhnya terbiasa dengan tempat ini. Siang harinya, Nadia mengikuti Bu Rini ke balai desa, sebuah bangunan kecil dengan tiang-tiang kayu besar dan dinding yang dihiasi ukiran tradisional. Beberapa warga sudah berkumpul di sana, duduk bersila di lantai bambu. Pertemuan itu membahas hal-hal sederhana, jadwal gotong royong, pembagian hasil panen, dan rencana perayaan desa yang akan datang. Namun, di tengah percakapan itu, Nadia menangkap sesuatu yang menarik. Salah seorang warga, seorang pria tua, bernama Pak Kus, menyebut tentang pertemuan malam di tempat tertentu. Suaranya rendah, hampir seperti berbisik, tetapi cukup jelas untuk didengar oleh Nadia. Ia tidak paham maksudnya, tetapi tidak ingin bertanya lebih jauh, takut dianggap terlalu ingin tahu. Setelah pertemuan selesai, Nadia mencoba bertanya kepada Bu Rini. "Bu, tadi saya dengar Pak Kus bilang tentang pertemuan malam. Itu apa ya?" Bu Rini terdiam sejenak, lalu tersenyum kecil. "Oh, itu hanya kumpulan doa. Tidak perlu khawatir. Biasanya hanya orang-orang tua yang ikut." Jawaban itu terdengar wajar, tetapi cara Bu Rini mengatakannya membuat Nadia merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar doa bersama. Namun, ia memutuskan untuk tidak memikirkannya terlalu dalam. Lagi pula, ia ada di sini untuk penelitian, bukan untuk mencampuri urusan penduduk desa. Malam itu, Nadia duduk di teras rumahnya, menatap bintang-bintang yang terlihat begitu jelas di langit. Desa itu tenggelam dalam keheningan, hanya ditemani suara jangkrik dan angin lembut yang meniup dedaunan. Namun, di kejauhan, dari arah hutan, ia merasa mendengar sesuatu, seperti nyanyian yang pelan dan berulang-ulang. Ia mencoba mengabaikannya, meyakinkan dirinya bahwa
itu hanya suara angin atau hewan malam. Tetapi semakin ia berusaha untuk tidak memikirkannya, semakin jelas suara itu terdengar. Perlahan, Nadia bangkit dari tempat duduknya dan berjalan ke arah pagar bambu, mencoba memastikan dari mana suara itu berasal. Dari arah hutan, di balik pepohonan gelap, ia melihat cahaya kecil yang berbendar. Tidak terlalu terang, tetapi cukup untuk menarik perhatian. Cahaya itu tampak bergerak, seperti lampu lentera yang dibawa oleh seseorang. Nadia berdiri diam, menatap ke arah itu dengan rasa penasaran yang perlahan bercampur dengan kegelisahan. Namun, sebelum ia sempat melangkah lebih jauh, suara pelan memanggilnya dari balik rumah. "Nona Nadia, sudah malam, lebih baik istirahat." Itu suara Bu Rini. Wanita itu berdiri di ambang pintu, wajahnya samar-samar terlihat dalam kegelapan. Nadia tersentak, merasa seperti tertangkap basah. "Iya Bu, saya mau masuk," jawabnya cepat, lalu berbalik menuju rumah. Tetapi saat menutup pintu, ia tidak bisa menghilangkan bayangan cahaya itu dari pikirannya. Ada sesuatu di hutan itu, sesuatu yang ia rasa akan terus memanggilnya. Keesokan paginya, Nadia bangun dengan perasaan yang ganjil. Cahaya matahari masuk melalui celah-celah dinding bambu rumah, tapi kehangatannya terasa kurang menyentuh. Suasana desa pagi itu terlihat sama seperti biasanya. Tenang, penuh aktivitas ringan para penduduk. Namun Nadia merasa seperti ada yang berbeda. Ia mencoba mengabaikan pikiran itu dan fokus pada rutinitasnya. Setelah sarapan sederhana yang diantarkan oleh Bu Rini, Nadia membawa buku catatan dan kameranya keluar untuk melanjutkan pengamatan. Hari ini, ia berencana mengunjungi ladang di pinggir hutan, tempat beberapa petani biasa bekerja. Ia berharap bisa berbicara dengan mereka dan mendapatkan cerita tentang kehidupan sehari-hari di desa ini. Saat berjalan melewati jalan tanah yang membelah desa, ia bertemu dengan beberapa penduduk yang menyapanya dengan ramah. Tapi, ada satu hal yang menarik perhatiannya. Banyak dari mereka yang tampak membawa kantong kecil berwarna hitam, diikat rapat dengan tali. Kantong itu terlihat identik, seolah-olah semua orang mendapatkannya dari tempat yang sama. Nadia merasa penasaran, tetapi ia memilih untuk tidak bertanya. Setibanya di ladang, ia melihat beberapa petani yang sedang bekerja. Salah satunya adalah Pak Kus, pria tua yang kemarin sempat berbicara tentang pertemuan malam. Nadia mendekat, mencoba membuka percakapan dengan senyum ramah. "Pagi Pak Kus," sapa Nadia. Pak Kus mengangguk tanpa banyak bicara. Tangannya sibuk mencabut rumput liar di sekitar tanaman. "Pagi Nona, ada apa?" "Tidak apa-apa Bapak, saya hanya ingin mengamati kegiatan di sini untuk penelitian saya. Kalau boleh, saya mau bertanya sedikit," kata Nadia dengan hati-hati. Pak Kus mendongak, matanya sedikit menyipit seolah menimbang sesuatu. Setelah beberapa saat, ia mengangguk pelan. "Tanya saja, asal tidak aneh-aneh." Nadia tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. "Tadi saya lihat beberapa penduduk membawa kantong hitam." "Apa itu Pak?" Wajah Pak Kus berubah. Senyumnya yang tipis hilang, digantikan oleh ekspresi datar. "Hanya doa." "Untuk keselamatan desa," jawabnya singkat, lalu kembali sibuk dengan pekerjaannya. Jawaban itu tidak memuaskan Nadia, tetapi ia tahu Pak Kus tidak akan bicara lebih banyak. Ia memutuskan untuk tidak mendesak, takut mengganggu suasana. Setelah beberapa saat mengamati dan mencatat, ia kembali ke rumah. Hari itu berlalu dengan tenang, tetapi malamnya, perasaan ganjil itu kembali. Ketika Nadia sedang menulis di meja kayu kecil di kamarnya, suara pelan seperti nyanyian terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, seperti berasal dari arah hutan. Nadia berhenti menulis, mencoba memastikan apa yang ia dengar. Ia membuka jendela, berharap suara itu akan hilang.
Namun, suara itu justru terdengar lebih kuat, membentuk nada yang berulang-ulang. Rasa penasaran mulai menguasai dirinya. Nadia mengambil senter kecil, lalu keluar ke halaman rumah. Angin malam terasa dingin, dan desa sudah tenggelam dalam keheningan. Ia mengikuti suara itu, melangkah pelan ke arah pinggir desa, menuju hutan. Ketika ia mendekati batas hutan, suara itu tiba-tiba berhenti. Nadia berdiri diam, hanya ditemani oleh suara detak jantungnya sendiri yang terasa semakin kencang. Dalam kegelapan, ia melihat sesuatu di bawah pohon besar. Seberkas cahaya kecil, sama seperti yang ia lihat sebelumnya. Ia mendekat, tetapi langkahnya terhenti ketika bayangan seseorang muncul dari balik pohon. Sosok itu berdiri membelakanginya. Tubuhnya tertutup kain panjang berwarna gelap. Nadia menahan napas, berharap sosok itu akan berbalik, atau setidaknya memberikan tanda keberadaan mereka. Namun, sosok itu tetap diam, tidak bergerak sedikit pun. Nadia, suara Bu Rini tiba-tiba memecah keheningan dari arah desa. Nadia terlonjak dan menoleh. Bu Rini berdiri di pagar bambu rumahnya, memegang lentera. "Apa yang kamu lakukan di situ?" tanya Bu Rini dengan nada datar, tetapi ada ketegangan yang jelas dalam suaranya. Nadia kembali menoleh ke arah pohon besar itu, tetapi sosok gelap yang tadi ia lihat sudah menghilang. Cahaya kecil yang sebelumnya terlihat juga lenyap. Ia menggeleng pelan, bingung dengan apa yang baru saja terjadi. "Tidak apa-apa, Bu. Saya hanya mendengar sesuatu," jawab Nadia dengan suara pelan. Bu Rini mendekat, wajahnya terlihat cemas di bawah cahaya lentera. "Sudah malam, tidak baik berada di sini. Ayo kembali ke rumah," ujarnya. Tangannya menggenggam lengan Nadia dengan lembut, tetapi tegas. Malam itu, Nadia mencoba tidur, tetapi bayangan sosok di bawah pohon besar terus menghantuinya. Ia tidak tahu siapa itu atau apa maksudnya, tetapi ia merasa ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini. Dan entah kenapa, suara nyanyian itu terasa seperti sebuah panggilan. Panggilan yang tidak akan berhenti sampai ia menemukannya. Keesokan harinya, rutinitas desa kembali berlangsung seperti biasa. Matahari pagi menembus kabut tipis, menghangatkan jalan-jalan tanah yang dilalui penduduk dengan langkah lambat. Nadia berusaha menyibukkan diri dengan catatannya, tetapi pikirannya terus kembali pada peristiwa semalam. Nyanyian itu, sosok di bawah pohon besar, dan cara Bu Rini muncul, tiba-tiba seolah mengetahui keberadaannya. Semuanya membentuk teka-teki yang tidak bisa ia abaikan. Di balai desa, para penduduk berkumpul untuk membicarakan rencana perayaan desa yang akan datang. Nadia duduk di sudut ruangan, mendengarkan dengan penuh perhatian. Namun, pikirannya terganggu ketika ia melihat Pak Kus berjalan masuk dengan kantong hitam yang serupa dengan yang ia lihat sebelumnya. Pak Kus duduk di barisan belakang. Wajahnya tampak muram, tidak seperti biasanya. Setelah pertemuan selesai, Nadia mendekatinya dengan hati-hati. "Pak Kus, apa Bapak baik-baik saja? Sepertinya ada yang mengganggu pikiran Bapak." Pak Kus memandang Nadia dengan tatapan yang sulit diartikan. "Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, Nona. Semua akan baik-baik saja selama kita semua mengikuti aturan," jawabnya pelan, dengan nada suara yang mengandung sesuatu yang tidak nyaman. "Aturan?" Nadia mencoba menggali lebih jauh, tetapi Pak Kus hanya menggeleng dan bangkit pergi tanpa menjelaskan lebih lanjut. Hari-hari berikutnya, Nadia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang semakin sulit diabaikan. Ia sering melihat penduduk desa membawa kantong hitam itu ke arah hutan, terutama menjelang malam. Beberapa kali ia mendengar suara nyanyian yang sama dari kejauhan, meskipun tidak ada yang mengaku mendengarnya ketika ia bertanya. Bahkan Bu Rini, yang biasanya ramah dan terbuka, mulai terlihat lebih pendiam
dan cenderung menghindari pembicaraan tentang hal-hal yang terjadi di desa. Pada suatu malam, saat ia sedang menulis di buku catatannya, Nadia mendengar langkah kaki di luar rumah. Langkah itu berat, teratur, seolah seseorang berjalan mengelilingi rumahnya. Ia mematikan lampu, berharap bisa melihat siapa yang berada di luar tanpa terlihat. Dari balik tirai tipis, ia melihat bayangan melintas, bukan satu, melainkan beberapa. Mereka berjalan perlahan, membawa lentera kecil yang menyala redup. Nadia tidak bisa melihat wajah mereka dengan jelas, tetapi ia tahu mereka menuju hutan. Rasa penasaran membakar dirinya. Ia mengambil jaket dan senter, lalu keluar melalui pintu belakang, menjaga jarak agar tidak ketahuan. Ia mengikuti mereka hingga ke pinggir hutan, di mana mereka berhenti di dekat pohon besar yang ia lihat sebelumnya. Dari tempatnya bersembunyi di balik semak-semak, Nadia memperhatikan salah satu dari mereka, seorang pria tua, menyalakan dupa dan meletakkannya di tanah. Kemudian, mereka mulai bernyanyi lagu yang sama yang telah menghantui Nadia sejak malam pertama. Nadia merasakan tubuhnya gemetar. Apa yang sebenarnya sedang terjadi di desa ini? Ia mundur perlahan, tetapi menginjak ranting kering yang patah. Suara itu cukup keras untuk menarik perhatian. Salah satu dari mereka, seorang wanita dengan kain gelap, menutupi kepalanya, menoleh langsung ke arah Nadia. Meski wajahnya tidak terlihat jelas, Nadia merasa mata wanita itu menatap tajam, menembus kegelapan. Nadia tidak menunggu lebih lama. Ia berlari kembali ke rumah. Napasnya memburu dan tubuhnya dingin karena ketakutan. Begitu sampai di rumah, ia mengunci pintu rapat-rapat, lalu duduk di lantai dengan punggung bersandar pada dinding. Bayangan wajah wanita itu terus terbayang, membuatnya sulit untuk tenang. Pagi berikutnya, suasana desa terasa berbeda. Penduduk tampak lebih diam, bahkan Bu Rini tidak terlihat seperti biasanya. Nadia merasa mereka memperhatikan dirinya, meski tidak ada yang langsung mendekat atau berbicara kepadanya. Rasa tidak nyaman itu semakin kuat ketika ia menyadari bahwa Pak Kus tidak ada di ladang seperti biasa. Ketika ia bertanya kepada seorang pemuda tentang keberadaan Pak Kus, ia hanya mendapatkan jawaban singkat, Pak Kus sedang istirahat. Namun, malam itu, Nadia melihat sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Dari jendela rumahnya, ia melihat penduduk desa, termasuk Bu Rini, berkumpul di sekitar balai desa dengan lentera. Mereka berdiri dalam lingkaran, diam dan tidak bergerak, menghadap ke sesuatu yang Nadia tidak bisa lihat dari sudutnya. Cahaya bulan menyoroti wajah mereka, dan untuk pertama kalinya, Nadia merasa senyum mereka, jika itu bisa disebut senyum, terlihat tidak wajar. Bibir mereka tertarik ke atas, tetapi mata mereka kosong tanpa emosi. Nadia tahu apapun yang terjadi di desa ini bukanlah hal yang normal, dan ia mulai merasa dirinya telah melangkah terlalu jauh ke dalam rahasia yang seharusnya tidak ia ketahui. Pagi itu, desa terlihat seperti biasa. Matahari menyinari ladang dan hutan yang mengelilinginya. Burung-burung berkicau dari dahan-dahan tinggi. Namun bagi Nadia, keindahan itu terasa seperti ilusi. Setelah apa yang ia lihat malam sebelumnya, ia tahu bahwa di balik ketenangan ini ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang tidak bisa ia abaikan. Nadia duduk di teras rumahnya, mencoba mencerna apa yang telah terjadi. Wajah-wajah para penduduk dengan senyum kosong mereka terus terbayang di pikirannya. Apa yang sebenarnya mereka sembunyikan? Apa yang sedang mereka lakukan di balai desa? Pertanyaan-pertanyaan itu bergema tanpa henti dalam benaknya, tapi ia tidak tahu harus mencari jawabannya di mana. Siang itu, ia berusaha untuk tetap menjalankan rutinitasnya, meski suasana desa terasa semakin aneh.
Penduduk yang biasanya ramah mulai menghindari Nadia, menundukkan kepala, atau mengalihkan pandangan setiap kali mereka bertemu dengannya. Bahkan Bu Rini, yang selalu menjadi tempat Nadia bertanya, tampak lebih pendiam dan menjaga jarak. Bu Rini, apa ada yang salah? Kenapa semua orang terlihat berbeda? Tanya Nadia saat bertemu Bu Rini di dekat ladang. Bu Rini hanya tersenyum tipis. Tidak ada yang salah, Nona Nadia. Mungkin hanya perasaanmu saja. Desa ini memang punya caranya sendiri untuk menjaga harmoni. Jawaban itu tidak memuaskan Nadia, tetapi ia tahu tidak akan mendapatkan lebih banyak dari Bu Rini. Wanita itu segera berlalu, meninggalkan Nadia dengan rasa penasaran yang semakin besar. Malam tiba, dan Nadia tidak bisa menghilangkan rasa gelisahnya. Ia kembali mendengar langkah-langkah berat di sekitar rumah. Kali ini lebih jelas. Suara itu berhenti di depan pintunya, diikuti oleh ketukan pelan. Nadia terdiam, jantungnya berdebar kencang. Ia tidak tahu apakah harus membuka pintu atau tetap diam di tempatnya. Ketika ia memberanikan diri mengintip melalui celah tirai, ia tidak melihat siapapun di luar. Namun, di tanah, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Sebuah kantong hitam kecil, seperti yang sering dibawa para penduduk desa. Dengan hati-hati, ia membuka pintu dan mengambil kantong itu. Di dalamnya, ada seikat bunga layu dan potongan kain merah yang berbau aneh. Tidak ada pesan, tidak ada petunjuk, hanya benda-benda itu yang membuat Nadia merasa seperti sedang diperingatkan. Ia segera menutup pintu dan mengunci semua jendela. Tetapi malam itu, ia tidak bisa tidur. Suara-suara terus terdengar di luar, bisikan pelan, langkah-langkah ringan, dan sesuatu yang seperti tawa kecil yang teredam. Nadia hanya bisa duduk di sudut kamarnya, memeluk lutut, dan berharap malam segera berlalu. Keesokan harinya, Nadia memutuskan untuk pergi ke balai desa. Ia ingin mencari jawaban, meski tidak tahu harus mulai dari mana. Saat ia tiba, balai desa tampak kosong. Namun, di lantai bambu yang biasanya bersih, ada bekas lingkaran hitam yang tampak seperti sisa pembakaran. Lingkaran itu dihiasi dengan simbol-simbol yang tidak Nadia kenali, tetapi entah kenapa membuatnya merasa tidak nyaman. Ia mengambil beberapa foto dengan kameranya, lalu bergegas pergi sebelum seseorang melihatnya. Ketika ia berjalan kembali ke rumah, ia merasa seperti diawasi. Langkah kakinya dipercepat, dan ketika ia sampai di rumah, ia langsung mengunci pintu dengan kencang. Namun, saat malam tiba, Nadia menyadari bahwa ia tidak bisa tinggal di desa ini lebih lama lagi. Sesuatu yang gelap sedang terjadi, dan ia merasa semakin terjebak di dalamnya. Ia memutuskan untuk pergi keesokan paginya, meninggalkan semua yang belum ia pahami. Saat fajar menyingsing, Nadia mengemasi barang-barangnya dan berjalan ke arah jalan keluar desa. Tidak ada yang menghentikannya. Tidak ada yang bertanya kenapa ia pergi. Tetapi saat ia melewati batas desa, ia merasa ada sesuatu yang mengikutinya. Bukan suara, bukan bayangan, tetapi perasaan bahwa ia tidak benar-benar bebas. Ketika Nadia akhirnya sampai di kota, ia merasa lega. Tetapi di balik rasa lega itu, ada sesuatu yang terus menghantui pikirannya. Foto-foto yang ia ambil di balai desa ternyata tidak menampilkan apapun. Lingkaran hitam, simbol-simbol, semuanya tidak ada dalam hasil fotonya. Seolah-olah mereka tidak pernah ada. Dan malam itu, di tempat tinggal barunya di kota, Nadia mendengar suara pelan yang sangat familiar. Suara nyanyian itu kembali, membisikkan lagu yang tidak pernah bisa ia lupakan. Nadia menyadari satu hal, apapun yang terjadi di desa itu, kini telah mengikutinya.